Yang PNS itu aku, Mas. Bagian 1. Karya, Said saja. Aku dan suami sama-sama bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dengan status honor. Sudah beberapa tahun kami mengajar di sekolah itu dan kami tetap betah bekerja di sana walaupun masih dalam status honor. Aku dan juga suamiku sudah sekitar 4 tahun menikah dan sampai saat itu kami belum dikaruniai seorang anak. Tapi semua itu tak menjadi permasalahan bagiku dan juga suamiku. Karena kami sama-sama menyerahkan semua keputusan itu kepada Tuhan, kami yakin jika Tuhan berkehendak maka mudah baginya untuk memberikan seorang anak dalam pernikahan kami. Semenjak menikah, kami tinggal di rumah orang tua suamiku. Dan di sana bukan hanya kami saja yang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Tapi ada juga kakak kandung dari suamiku beserta suami dan anak-anaknya. Serta adiknya yang masih kuliah saat ini. Pernikahan kami berjalan baik. Hubungan antara aku dan juga mertua walaupun tidak terlalu dekat tapi kami baik-baik saja. Hubunganku dengan kedua iparku juga baik-baik saja. Walaupun kami memang tidak terlalu dekat satu sama lain, tapi tak ada persoalan besar yang terjadi selama ini semenjak aku menjadi menantu di rumah itu. Hingga semua kebohongan yang dilakukan oleh suamiku mengubah semuanya. Yang membuat semua orang di rumah suamiku memandang sinis kepadaku dan merendahkanku. Siang itu aku dan juga suami lagi makan siang di kantin sekolah, karena memang kami bekerja di sekolah yang sama. Saat itu kami lagi menunggu pengumuman hasil tes CPNS yang kami ikuti beberapa waktu yang lalu. Kami mendapat kabar bahwa tak lama lagi pengumuman akan segera keluar. Kami begitu berharap sama-sama mendapat gelar PNS, karena sudah cukup lama menghonor di sekolah itu. Bahkan aku dan juga suami sebelum menikah sudah menghonor juga di sekolah itu. Jadi sudah cukup lama kami bertahan dan sekarang kami benar-benar berharap kabar baik itu datang. Ayo Mas, buka pengumumannya. Aku sudah keluar, ujarku dengan jantung berpacu dengan kencang. Karena begitu penasaran bagaimana hasil tes CPNS yang kami lakukan kemarin. Mas Bayu juga terlihat begitu penasaran. Wajahnya terlihat begitu tegang dan aku yakin dia juga begitu berharap lulus dalam tes CPNS tersebut. Ya sudah sayang, Mas buka dulu ya, ucapnya sambil membuka layar laptop lalu membuka akun pribadinya. Aku langsung menatap ke layar komputer dan berharap suamiku lulus. Karena semua anggota keluarga mengharapkan hal itu. Bahkan semua orang di rumah sangat antusias untuk mendapat kabar bahagia yang ingin mereka dengar. Karena mereka semuanya mengetahui bahwa aku dan juga suamiku mengikuti tes CPNS beberapa waktu yang lalu. Dan mereka juga tahu bahwa hari ini adalah hari pengumuman kelulusan. Aku masih ingat perkataan ibu mertua sebelum kami pergi ke sekolah tadi pagi. Nanti setelah mendapat pengumuman langsung kabari ibu ya. Nah, ibu yakin kamu pasti lulus, Bayu. Kamu kan pintar dan selalu juara dulu waktu sekolah. Jadi ibu yakin kamu pasti lulus kali ini. Ucap ibu mertua dengan begitu bersemangat kepada Mas Bayu. Sementara untukku, dia tak memberikan ucapan apapun. Seakan-akan dia tak peduli mau aku lulus ataupun tidak dalam tes itu. Tapi aku hanya tersenyum dan meyakinkan ibu mertua bahwa putranya pasti lulus. Ibu tenang saja, nilai Mas Bayu pasti bagus. Aku yakin Mas Bayu pasti lulus, ujarku meyakinkan ibu mertua. Benar itu Mbak Sekar, aku yakin Mas Bayu pasti lulus, jawab Mita adik satu-satunya Mas Bayu. Mas Bayu seketika tersenyum lalu membanggakan dirinya kepada semua anggota keluarganya. Tentu saja, aku yakin aku pasti lulus soalnya saat ujian kemarin aku merasa bisa menjawabnya dengan baik. Jawab Mas Bayu dengan penuh keyakinan dan aku pun langsung membesarkan hati suamiku itu. Bahwa dia pasti lulus. Aku juga yakin kamu lulus, Mas, ucapku dengan lembut. Dan dia pun langsung berterima kasih kepadaku. Iya sayang, semoga kita sama-sama lulus ya, jawabnya. Dan siang ini, aku dan juga Mas Bayu akan melihat hasil pengumuman. Mas Bayu menatap layar laptop dan aku sampai menahan nafas saat Mas Bayu membuka akun pribadinya. Dan bersiap untuk mengecek hasil pengumuman. Dan alangkah terkejutnya kami saat membaca hasil pengumuman. Di mana Mas Bayu dijelaskan tidak lolos dalam tes CPNS kali ini. Wajah Mas Bayu langsung murung sementara aku juga tak bisa berkata-kata. Padahal aku juga begitu berharap suamiku lolos dalam tes CPNS yang kami ikuti. Tapi ternyata keberuntungan belum berpihak kepada Mas Bayu. Mas gagal, ucapnya dengan wajah sendu. Aku langsung mengusap punggung suamiku dengan penuh kasih sayang.
Yang sabar ya Mas, mungkin ini belum rezeki kita, semoga tahun depan saat ikut tes kamu akan lulus, ucapku menenangkan. Entah apa yang akan Mas katakan kepada ibu. Ibu begitu berharap Mas lulus, jawabnya dengan wajah sendu. Tenang saja Mas, ibu pasti mengerti keadaan ini. Lagi pula kita juga berharap kamu lulus, tapi kenyataannya seperti ini, ucapku menenangkan. Ya sudahlah, kalau begitu ayo cek akun pribadimu dan lihat bagaimana hasilnya, ucapnya dengan wajah lesu sambil sedikit mendorong laptop yang terletak di atas meja ke arah depanku, agar aku bisa mengecek akun pribadiku sendiri. Aku jadi sedih karena mengetahui bahwa Mas Bayu tidak lulus. Dengan perasaan sedih aku pun membuka akun pribadiku di layar laptop yang ada di depanku. Sementara Mas Bayu menunjukkan wajahnya dan dia terlihat begitu tak bersemangat untuk mengetahui bagaimana hasil tes yang aku jalani. Hingga dia tidak menatap ke layar laptop saat aku membuka hasil pengumuman. Aku juga merasa sedikit penasaran bagaimana hasil tes yang aku jalani, dan wajahku seketika berseri saat membaca hasil pengumuman. Mas, coba lihat ini, Mas. Ucapku sambil menggoyang lengan suamiku yang tengah duduk sambil menundukkan wajah dengan wajah sedih. Ada apa? Apa kamu juga tidak lulus ujiannya? Tanya Mas Bayu dengan suara lemah. Coba lihat dulu, Mas, ucapku dengan wajah berseri karena di layar laptop tertulis bahwa aku lulus dalam tes CPNS yang kami jalani. Dengan wajah sedikit enggan, Mas Bayu mengangkat kepalanya lalu menatap layar laptop yang menuliskan bahwa di sana aku lolos dalam tes CPNS yang kami ikuti. Mas, aku lulus, Mas. Ucapku dengan wajah berseri, karena aku sungguh bersyukur salah satu di antara kami akhirnya lolos juga dalam tes CPNS kali ini. Aku berharap tahun depan saat suamiku ikut tes kembali, dia juga akan lolos seperti yang aku dapatkan kali ini. Apa? Kamu lolos? Ucap Mas Bayu dengan wajah terkejut. Dia memasang wajah heran menatap layar laptop yang ada di hadapan kami. Iya Mas, aku lulus, Mas. Alhamdulillah ya Mas, salah satu di antara kita lolos. Semoga dengan status ini bisa meningkatkan perekonomian kita. Aku sungguh berharap bisa hidup dengan lebih layak setelah menikah dengan kamu. Mungkin ini adalah jalan kita berdua untuk meraih kesuksesan, Mas. Ucapku dengan wajah penuh keceriaan. Karena aku sungguh bersyukur akhirnya aku bisa lolos juga dalam tes CPNS tersebut. Mas Anjas memasang wajah tegang. Dia terlihat sedikit tak suka karena aku yang lolos, sementara dia tidak. Lalu tiba-tiba dia mengatakan kalimat yang cukup membuatku kebingungan untuk memberikan respon apa yang dia katakan itu. Sayang, nanti saat kita pulang ke rumah, tolong katakan kepada ibu bahwa yang lolos tes CPNS kali ini adalah aku, bukannya kamu. Aku ingin semua keluargaku mengetahui bahwa akulah yang lulus, bukannya kamu. Pokoknya keluarga Mas tidak boleh tahu bahwa kamu yang lolos CPNS kali ini. Tapi yang lulus adalah Mas. Ucapnya dengan wajah serius.